Sekarang kita masuk ke skill 16. Skill 16 itu adalah invert the subject and verb with place expression, atau balikan posisi subjek dan verb ketika suatu kalimat diawali dengan ungkapan yang menunjukkan tempat. Nah, ungkapan tempat ini bisa menggunakan kata-kata tunggal maupun frasa preposisi atau preposition. Yang menggunakan kata-kata tunggal misalnya here, there, nowhere, seperti itu ya. Jadi hanya ada satu kata dan menunjukkan kata tempat. Dan berikut contoh kalimatnya. Here is the book that you lent me. There are the keys that I thought I lost. Nowhere have I seen such beautiful weather. Nah, di sini kita bisa lihat subjek dari tiap kalimat adalah kata yang digarisbawahi satu kali. Sedangkan verbnya adalah yang digarisbawahi dua kali. Dan posisi keduanya itu dibalik atau inverted. Oke, sementara itu yang menggunakan frasa preposisi di depan kalimatnya adalah sebagai berikut. In the closet are the clothes that you want. Atau dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya, di dalam lemari ada baju yang kamu mau. Around the corner is Sam's house. Di sekitar ujung sana ada rumah Sam. Beyond the mountains lies the town where you live. Di luar pegunungan sana terletak kota yang akan kamu tinggali. Dan sama seperti sebelumnya, subjek dan verbsnya dibalik atau inverted. Ya, bukan in the closet the clothes are that you want, tapi in the closets are the clothes that you want. Tapi kita harus hati-hati nih, karena tidak semua kalimat yang di depannya diawali dengan place expression itu, subjek dan verbnya itu dibalik. Kita harus menentukan dulu hal ini. Kalau keterangan tempat itu adalah elemen yang penting sekali bagi kalimat, maka subjek dan verbsnya dibalik. Contohnya, kalau tidak ada kata keterangan tempat itu, maka kalimatnya tidak utuh atau rancu. Seperti yang ada di sini nih. Kalau tidak ada in the classroom, maka kalimatnya hanya were some old desks, which is weird. Kalimatnya menjadi aneh. Nah, tapi kalau dalam satu kalimat itu keterangan tempatnya hanya menjadi informasi pelengkap, maka subjek dan verbsnya tidak dibalik atau not inverted. Contohnya di kalimat ini, kalau in the classrooms-nya dihilangkan, maknanya masih utuh dan masih dapat dimengerti. Jadi sekali lagi, dalam kalimat seperti ini, subjek dan verbnya tidak usah dibalik. Lalu yuk kita lihat contoh soal skill 16 yang ada di TOEFL test. Contohnya sebagai berikut. On the second level of the parking lot, bla bla bla. Atau dalam bahasa Indonesianya, di tempat parkir lantai 2, titik titik. Nah, kalau di sini sudah jelas ya, keterangan tempat di soal itu adalah elemen yang sangat penting, karena dari opsinya saja kita tahu bahwa yang menjadi kata kerjanya adalah to be. Kemudian, karena di soal ini diketahui hanya keterangan tempat saja, maka kita masih membutuhkan subjek dan verbnya yang dibalik posisinya. Ya, karena tadi kata tempatnya menjadi elemen yang sangat penting, bukan sebagai informasi pelengkap saja. Di opsi A dan opsi B, empty itu adalah adjektif atau kata sifat, sehingga tidak bisa dijadikan subjek. Oke, sehingga yang tersisa adalah opsi C dan D. Lalu karena kita mencari posisi subjek dan verb yang dibalik, maka jawaban yang tepat adalah D. Are some empty stalls. Jadi kalimat utuhnya adalah
On the second level of parking lot are some empty stalls. Di tempat parkir lantai 2 ada beberapa warung yang kosong. Yeah, that's it. The discussion about skill 16 atau skill 16.